Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini gue mau informasikan sebuah hal penting ya, yaitu fire hazard atau potensi kebakaran ya, yang bisa ditimbulkan oleh 3D printer yang kalian punya. Sebenarnya penyebabnya macam-macam sih. Bisa jadi dari sambungan atau colokannya yang kendor atau low quality, kabelnya terlalu tipis, nggak kuat menahan panas, thermal runway-nya nggak jalan, atau macam-macam lah. Termasuk salah satunya yang bisa berpotensi menyebabkan kebakaran adalah cacat produksi, dimana ketika produsen memasangkan kabelnya ke boardnya ya, untuk case kali ini dia tidak menggunakan sambungan yang aman ya. Tidak amannya yaitu di sambungan board ke kabel, terutama kabel yang dari PSU ke heater bed ya, dimana kabel yang bagian itu punya daya yang lumayan besar. Produsen menggunakan sambungan ya, terminal yang sekrup, nanti kalian lihat terminal sekrup, dan si kabelnya jadi ujungnya disolder. But pinning is a problem when the tinned ends are inserted into a terminal block and then clamped down. That clamping action compresses the solder and wire conglomeration, deforming it. Then, as the wire and solder heat up and expand during use, they deform even more. When they cool down and shrink, they're ever so slightly looser in the terminal block. Now, instead of a good electrical connection, there's a weaker one with higher electrical resistance, and higher resistance leads to more heat, and more heat leads to more expansion and more deformation, and then cooling and shrinking leaves the connection even looser, and this cycle repeats over and over again and can eventually lead to this, a fried connection. Hal ini gue temui di semua printer Creality yang pernah gue bongkar ya, di CR10 V2, V3, CR10 biasa, kemudian di Ender 3, 3 Pro, 3 V2, terus Ender 5, kecuali di printer KP3S Kingroon, dia langsung kabel dililit dimasukin. Itu lebih aman daripada solderan untuk bagian yang ke heater bednya. Walaupun baiknya juga nanti dipasang modnya seperti ini, namanya ferrule ya, ferrule. Ini ada berbagai macam ukuran, namun untuk CR10, Ender 3 series itu, Ender 5 juga, ferrule yang kepake ukurannya ukuran 1508 dan ukuran 4010 ya. Ini satu plastik segini harganya murah, nggak nyampe 10.000, gue lupa berapa harganya, dan dapatnya 100 piece. Ini udah gue pakai di berapa printer ya, 5 atau 6 printer, masih sisa banyak. Murah lah. Cara masangnya gimana? Langsung kita bongkar aja. Ini sebagai contoh Ender 3 V2. Jadi sebelum kita bongkar printernya, ada beberapa hal yang baiknya kita siapkan dulu. Yang pertama jelas ferrule-nya. Ini kita nggak perlu banyak-banyak, mungkin sekitar 5-10 aja per piece-nya. Kemudian gunting, tang potong, nipper atau yang sejenis lah. Ini nanti kita pakai untuk ngerapihin sama motong kabel. Kemudian selanjutnya yang harus kita siapkan adalah crimper. Bagusnya sih pakai crimper khusus untuk ferrule ya kalau punya, cuma karena harganya mahal dan gue nggak punya, pakai crimper universal seperti ini udah lebih dari cukup. Atau kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa pakai tang yang ujungnya lancip, cutter, gunting atau apapun untuk nanti ngepres si ferrule-nya. Yang harus disiapkan selanjutnya adalah satu set obeng. Bagusnya yang magnetik, tapi kalau nggak punya pakai Allen key yang bawaan dari mesin juga nggak apa-apa. Ini dipakai cuma buat ngebuka covernya doang kok, seperti ini. Untuk tambahannya kalian bisa juga siapin kabel ties atau kabel twist, terserah, untuk nanti sekalian ngerapih-rapihin kabel yang ada di dalamnya. Nah kalau semua sudah siap, sekarang kita langsung siapin mesinnya, printernya untuk kita bongkar. Nah untuk Ender 3 V2, Ender 3 Pro dan Ender 3 ada dua baut yang harus dibuka di atas. Pertama di sini, cuma kebetulan punya gua ini udah pernah dibongkar dan gue lupa pasang, jadi nggak ada bautnya. Tapi kalau masih baru nih ada di sini.
Kemudian kita majukan bednya, ada satu lagi di belakang. Ini kita balik dulu aja. Nah, di sebelah sini ini juga perlu dibongkar, dibuka bautnya. Kita buka dulu yang di atas, nanti di bawah ada lagi 3 baut. Ambil obeng yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kalau 2 baut di atas sudah dibuka, kita amankan bautnya jangan sampai hilang. Kemudian kita balik printernya dengan hati-hati. Ada 3 baut di cover belakang yang harus kita buka juga. Kalau sudah dibuka semua, cover belakang ini bisa dicabut, tapi hati-hati karena ada fan di bagian ini. Kita cabut juga baut di fan-nya supaya nanti lebih mudah saat kita modifikasinya. Covernya sudah dibuka, kita amankan baut-baut, dan selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melepaskan atau melonggarkan board ini dari dudukannya. Total ada 4 baut yang nempel di board ini, ukurannya sama dengan yang tadi. Kita gunakan obeng yang sama dengan yang kita pakai untuk bongkar casing. Tapi sebelumnya pastikan SD card sudah dicabut dari dudukannya, karena kalau enggak nanti ini bisa nyangkut. Dan yang kedua, pastikan kabel power sudah dicabut dari colokan untuk menghindari kita tersetrum. Kalau sudah aman, kita mulai bongkar dan buka bautnya. Sangat-sangat disarankan untuk menggunakan obeng dengan magnet yang masih bagus, karena bisa dilihat di sini obeng yang gue pakai magnetnya udah jelek, jadi bautnya jatuh ya. Agak lumayan sih repot kalau jatuh ke sisi-sisi yang susah dijangkau. Kalau 4 baut sudah dicabut dan juga SD cardnya sudah dilepas dari tempatnya, boardnya bisa kita tarik seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bagian terminalnya di ujung kiri atas yang warna hijau. Yang ini ada beberapa kabel yang nancep di situ, itulah yang nanti akan kita lepas dan kita pasang ferrule. Ada 4 kabel yang sangat tebal, beda dari yang lain. Di samping ada 2 dan di belakang ada 2. Yang ini kelihatan lah ya, ukurannya beda sendiri. Ini sebenarnya 4 kabel yang wajib kalian pasang ferrule. Kalau kabel lain opsional, tapi karena sudah dibongkar ya saran gue ya kenapa nggak sekalian juga gitu. Ambil obeng minus dan kita kendorkan baut yang ada di sini. Nggak perlu dan nggak bisa copot ya. Kalau copot berarti terminalnya rusak. Kita kendorkan aja secukupnya sampai kabelnya bisa dicabut. Kita tarik biasa aja kalau udah kendor. Kita bongkar satu-satu aja ya, supaya nggak salah masang ya. Kalau misalnya lupa, nanti kan nggak terlalu beresiko kalau cuma satu-satu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini. Sebentar, terlihat nggak ya? Ini kabelnya tuh disolder ujungnya. Nah, ini yang tadi di videonya BV3D dikatakan sangat-sangat bahaya. Nah, ini disolder seperti ini. Ini yang nanti kita potong dan kita pasang ferrule di sini. Gunakan gunting, tang potong, nipper atau apapun yang bisa buat motong. Kita potong ujungnya seperti ini yang kena solder. Setelah itu kita kupas kabelnya
nggak perlu banyak-banyak, kurang lebih 1 cm aja. Setelah dikupas dan dirapihkan kabelnya, kita ambil ferrule. Ini gue pakai yang 4010 ya untuk kabel dari heater yang lumayan besar dan ada 2. Kalau kabelnya 2 seperti ini bisa dililit dulu, tapi pastikan lilitannya tidak terlalu gendut ya, supaya bisa masuk ke ujung ferrule-nya. Masukkan ferrule ke ujung kabel yang sudah dirapihkan tadi. Pastikan bagian kabel yang sudah terkelupas itu terkena ujung ferrule yang besinya, bukan yang karetnya ya. Bisa lihat dari ujungnya kelihatan kok kalau kabelnya sudah masuk dengan benar. Kemudian kita ambil crimper, tang atau apapun, kita tekan, kita penyokin ujung ferrule-nya ini supaya nanti si penyokannya itu ngejepit si ferrule-nya. Kalau pakai tang seperti ini yang kencang, tapi kalau pakai crimper jelas lebih enak. Masukkan ke slot yang sesuai dan kita tekan sampai penyok. Satu hal penting setelah kita lakukan krim pada kabel adalah kita tes tarik ya. Pastikan ini tidak bisa copot. Kita tarik tangan aja. Kalau misalnya copot seperti ini contohnya, nah ini artinya tidak aman untuk dipasang di mesin. Kita ambil ferrule yang baru, kita pasang kembali dan kita krim ulang. Setelah memastikan kabelnya sudah dikrim dengan baik, kuat, kita masukkan lagi kabel yang sudah diberi ferrule ini ke lubang asalnya. Pastikan kepala ferrule yang bagian besinya itu masuk dengan sempurna, jangan ada gap yang terekspos, karena kalau ada bagian metal yang terekspos ini berpotensi menimbulkan short di kemudian hari. Kalau misalnya kepanjangan ferrule-nya bisa kita potong dulu dikit supaya masuknya pas dengan lubang terminal yang ada. Kalau sudah masuk dengan benar, kita baut lagi terminalnya dengan obeng minus. Tidak perlu super kencang karena malah berpotensi merusak baut di terminalnya. Hanya saja pastikan cukup kencang untuk menahan ferrule untuk tidak bergerak. Setelah dibaut, kita cek juga kekuatan koneksinya antara ferrule dan lubang terminal. Kita tarik aja seperti tadi kita ngecek tarikan ferrule di kabel. Kalau sudah tidak copot, aman, kita bisa lanjut ke lubang lainnya. Metodenya sama dengan yang tadi, kita lakukan pemasangan ferrule untuk semua lubang. Satu hal yang gua rekomendasikan adalah kerjakan satu lubang, jangan langsung semua dicopot dari terminalnya. Kenapa? Kalau kalian punya ingatan yang baik atau mungkin difoto dulu, mungkin nggak terlalu masalah, tapi yang sering terjadi adalah lupa posisi kabel. Akhirnya harus routing dulu, ngulur-ngulur ini kabel dari mana, itu pun kalau tahu masang di mana. Kalau mau aman, rekomendasi gua selesaikan pemasangan ferrule satu-satu.
Kalau sudah selesai pasang ferrulnya dan memastikan semua koneksinya kencang, tidak kendor, kalian bisa juga lanjut untuk rapi-rapi atau rerouting kabel-kabel yang nempel di board. Ya mumpung sekalian lagi bongkar-bongkar ya, biar nggak usah 2 kali bongkar nanti ke depannya. Tapi pastikan ya, diingat baik-baik ini kabel apa, masangnya di mana. Final check sebelum kita pasang boardnya ke casing dan juga covernya, kita cek sekali lagi, lihat-lihat kabel-kabel yang ada di boardnya, pastikan semua sudah terpasang dengan benar, dengan kencang, tidak ada yang terlewat, karena kalau terlewat artinya nanti sudah dipasang harus dibongkar lagi 2 kali kerja. Letakkan board pada dudukannya, kemudian ambil lagi obengnya, kita pasang lagi 4 baut yang ada di boardnya. Jangan lupa pasang kembali fan pada dudukannya. Untuk pemasangannya pastikan arah angin ke dalam ya, jadi nanti angin dingin, angin bersih dihembuskan ke dalam cover, ke dalam casing, nanti udara panasnya akan keluar lewat celah-celah yang ada di covernya itu, ada di bawah dan di samping-sampingnya. Covernya kita pasang kembali. Ingat ada 3 baut di bawah, bautnya 2 pendek dan 1 panjang. Kemudian nanti yang di atas ada 2 baut, 1 panjang dan 1 pendek. Setelah semuanya dipasang dengan baik dan rapi, kita lakukan tes yang terakhir untuk memastikan semua fungsi masih berjalan normal ya, karena bisa jadi ada kabel yang salah pasang atau mungkin kalian menyentuh sesuatu yang menyebabkan akhirnya jadi malfungsi. Tes yang dilakukan ini sederhana aja, kita nyalakan dulu printernya. Lakukan tes sederhana dengan kita buka kontrol panelnya dan kita gerakin stepper X, Y, dan Z. Pastikan semua berfungsi normal dan juga fungsi auto home-nya. Selanjutnya kita cek juga monitor suhunya dan pemanasnya. Bisa dilakukan lewat metode PID tuning atau di sini gue pakai fungsi preheat aja. Kalau preheating selama beberapa menit nggak ada masalah, artinya biasanya aman. Setelah X, Y, Z dipastikan aman, auto home juga berfungsi dengan baik, kemudian temperatur juga nggak ada masalah, printer kalian sudah siap digunakan kembali. Dan dengan menggunakan mode ini, potensi kebakaran yang ditimbulkan oleh printer kalian jadi berkurang. Tapi ingat, ini baru satu dari sekian banyak potensi kebakaran yang ada di printer kalian ya. Gunakan tetap sambungan listrik yang memadai, jangan ditumpuk-tumpuk, gunakan kabel yang sesuai dengan dayanya. Kemudian juga secara firmware, pastikan firmware-nya menggunakan thermal runaway, dan juga sangat disarankan untuk selalu sedia APAR di sekitar printer kalian untuk mengantisipasi seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir sebagai penutup, seandainya kalian ada sesuatu yang mau di print 3D tapi printer kalian bermasalah terus, atau mungkin kalian belum punya printer, atau mungkin printernya sibuk tidak sempat ngeprint sendiri, kalian bisa gunakan jasa 3D printing service dari Running20, atau bisa cek di websitenya 3dprintbandung.com. Running20 udah melayani ribuan pesanan dengan rating yang cukup bagus di Tokopedia-nya, dan juga pilihan bahannya yang lumayan banyak.
kalian bisa cek sendiri nanti di Tokopedia-nya, linknya gue kasih di deskripsi di bawah. Oke, rasanya sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.